Welcome to Ignite Talk, podcast by PPPAGWI. Bukan yang penting talking, tapi Talking yang penting-penting. yes, masih barengan sama gue Arif dan teman gue. Randy Chandra Dinata. Hari ini kita mau kembali ngobrol ya seperti biasa, karena namanya juga podcast. Betul. Ya nggak sih? Kalau Masa podcast ya pasti ngomong ngobrol. pantomim, Iya, masa mungkin. kita demo masak kan beda gitu ya. Nah hari ini teman-teman kita tuh mau bahas temanya tentang apa nih Karen? Lebih enak nih. Kita mau bahas tentang temanya family comes first. Betul. Jadi keluarga itu yang utama gitu ya. Yes. By the way kan sudah berkeluarga. Mungkin teman-teman yang nonton sedang menuju membuat keluarga gitu ya. Betul. Tapi hari ini kita mau sama-sama bahas bukan hanya masalah yang kayak membangun rumah tangga, enggak. Tapi kita mau bahas kayak sebenarnya sepenting apa sih peran keluarga. Dan hari ini sudah bersama-sama dengan kita. Yes. Ini tamu kita nih casingnya nih gahar. Wih, casingnya gahar. Yoi. Ya, Kalau casing sekarang gahar. sih casingnya pemain tenis sih. Casingnya pemain tenis. Hari ini dia outfitnya pemain tenis gitu ya. Tapi beliau ini adalah beliau atau kayak Iya dong, beliau. Ini beliau banget gitu. Tapi bapak kita, kakak lah ya kakak kita yang satu ini, beliau itu adalah orang yang benar-benar keren banget dan tentunya akan sangat menginspirasi hari ini. Karena Langsung. concernnya juga di dunia family kan. Yes, betul keluarga. banget. Di dunia family, di dunia keluarga. Dan langsung aja tanpa berlama-lama berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Yeri Patina Sarani. Tos dulu kita. Iya. Halo Kak Yeri, kabarnya baik? Baik. Aduh, luar biasa ya teman-teman ya. Saya nih pertama kali ketemu Kak Yeri agak tegang gitu ya. Aduh. Kayak berasa lagi mau disidang gitu. Sidang apa? Nggak mungkin sidang skripsi Iya, kan? nggak mungkin. Yang ada gua kayak di sidang sama lu. Karena gua iya berasa bener. kayak ada dua orang ngeliatin gua. Wah. Muka lo sama yang di baju lo. Oh iya betul. Coba kasih tunjuk. Ada Iya, tekniknya. jadi Iya, benar. ada dua kacamata Ada dua lagi ngeliat kacamata. gua. Iya, Ini iya, bukan iya. bicara 4 mata tapi 8 mata. 8 gitu ya. Ini mata. pakai kacamata juga. Iya. Oke, Kak Yeri sehat kabarnya? Sehat puji Tuhan. Thank you. Senang banget ya kita bisa ngundang Kak Yeri Betul. di tengah kesibukannya ya. Iya benar. Dan ini kan disclaimer-nya teman-teman, beliau nih beliau lagi gue ngomongnya Gak apa-apa, emang ya, harus jadi Kak beliau. Yeri ini tadi baru landing, dia tuh langsung datang ke studio terus untuk podcast ngobrol barengan sama kita. Betul. Jadi ini adalah waktu Aku cinta yang DPL. Oh, haleluya. Gitu. Tetap GBI. Oke, nah langsung nih Kak Yer, kita lagi mau bahas tentang family comes first. Nah, kalau ngomongin masalah keluarga, maksudnya boleh nggak sih share sendiri sebenarnya arti keluarga menurut seorang Yeri itu apa sih? Oke, kalau menurut gua sih keluarga itu adalah pondasi. Pondasi yang punya kekuatan untuk menentukan begitu banyak hal dalam kehidupan manusia, peradaban manusia, ekonomi, budaya, entertainment dan segalanya. Jadi kalau orang sedang mencari sebuah basic untuk dibangun, pastilah keluarga menjadi sebuah pilihan yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun sebuah basic. Oke. Demikian juga ketika ada sebuah krisis atau kendala atau apapun yang terjadi, sebenarnya akan sangat mudah menyelesaikan krisis itu kalau kita mencek basicnya atau pondasinya Yaitu keluarganya. atau keluarganya, atau kita mau memulihkan sebuah restorasi apapun, maka gairah untuk kembali ke akar, ke pondasi akan mengkerucut lagi pada keluarga gitu. Jadi menurut gue ya lebih dari sekedar tema lah gitu. Iya, karena memang di Alkitab sendiri. Wah, langsung. Kita sendiri. Ya kan kita Podcast podcastnya Kristen. kan? Iya, bener ya. Iya, bener. Bener kan? Sumbernya dari yang Sumbernya lain. dari kita. Kan nggak mungkin dari sumber yang Alkitab. lain. Masa dari gitu ya. detik.com. Iya. Lanjut Ya, coba Karen. jadi Gimana? ya memang dari kitab Kejadian sendiri kita menemukan kan bahwa lembaga pertama yang Tuhan desain itu ya keluarga Adam itu. Iya. Gitu. Adam dan Hawa ya, Adam bukan dan Hawa. Adam dan Inul, beda Iya, lagi. beda, Ya, itu Adam beda. dan Hawa. Oke, dan itu di Alkitab kan. Yes, nah, tapi betul. bicara gini nih Karen, tadi kan dengar nih Kak Yeri kasih pengertian dari sisi seorang Kak Yeri, keluarga itu gimana. Terus Kak Randy kan juga dari Alkitab gitu. Sebenarnya nih bertanya sih Kak, sebagus itu Kak Yeri tuh punya pengertian tentang keluarga. By the way, apakah itu semua diajarkan? Maksudnya latar belakang keluarganya Kak Yeri itu sebenarnya gimana sih? Apakah yang kayak, kan kalau dengar dari jawabannya kan happy family banget gitu loh. Nah, latar belakang keluarga itu sebenarnya gimana sih Kak? Ya, dan seberapa pengaruh latar belakang keluarga itu membentuk Kak Yeri yang sekarang dengan nilai-nilai kekeluargaan itu, Kak. Jadi gue meyakini every family is broken.
Semua family punya brokennya masing-masing. Makanya ada satu podcast Happy Broken Family. Wow, happy broken family gitu ya. Itu intermezzo gitu kan. Jadi akhirnya kalau point of view yang gue lihat dari keluarga adalah dari kegagalan itu. Dari rangkaian ruang-ruang gagal orang tua, suami, istri, anak gitu. Dan akumulasi dari ruang gagal ini sehingga mengkerucut pada nilai-nilai sakral yang terlewatkan di ruang-ruang gagal ini gitu. Nah, ketika tidak mengkerucut pada family itu akan sulit dan panjang banget itu. Seperti tidak terselesaikan benang merahnya. Kita akan memunculkan masalah yang baru, seperti tidak ada ujung gitu. Karena rootsnya tidak diberesin gitu. Berarti artinya maksudnya dari statement yang Kak Yeri tadi, sebenarnya latar belakang keluarga Kak Yeri pun juga penuh dengan banyak kesalahan lah istilahnya gitu. Betul. Tapi dari kesalahan-kesalahan itulah pada akhirnya Kak Yeri dapat sebuah pengertian baru betapa pentingnya sebuah keluarga. Ya, di sisi yang lain ya kita ambil sedikit kambing hitam ya. Apa yang penting buat Tuhan, tentulah jadi penting buat iblis. Gitu loh. Jadi terlepas percaya nggak percaya, ada satu kekuatan terstruktur, sistematis, terorganisir yang memang bertujuan untuk menghancurkan value tersakral ini. Yaitu family. Sehingga semua family akhirnya akan masuk dalam sebuah pertempuran yang cukup serius hari-hari ini. Bukan hanya di dalamnya tapi dari luarnya gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau keluarga lemah, tentu gereja akan jadi lemah. Lalu kota akan jadi lemah. Lalu bangsa akan jadi lemah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga akumulasi dari pengalaman dan apa juga yang sedang dihadapi dengan regulasi di luar ini yang secara real itu akhirnya membuat semua harus kembali ke keluarga. Nah, coba mau ngomong apa? Kalau ingat Kak Yeri, kita teringat Roni Patinasarani. Wah, seorang legend sepak bola. Mungkin anak-anak nih, maksudnya anyway yang Gen Z maybe kayak siapa tuh Roni Patinasarani gitu kan. Taunya ini sih Rafael Struik aja yang ganteng. Tapi beliau Kak Yeri ini adalah putra dari seorang legendnya sepak bola Indonesia gitu. Nanti lo cari ya gitu. Kalau nggak tahu ntar pasti banyak yang balas di situ. Nah, itu bagaimana pengaruh dari seorang manggilnya papa atau papi? Papa. Papa. Pada saat itu kayak. Pertama gue memberikan informasi dulu ini. Jadi gue tuh putra pemain bola, orang paling gila bola yang mungkin ada di Indonesia yang tidak suka bola. Yang tidak suka bola. Tidak suka bola. Jadi kesempatan ini gue pengen menyampaikan bahwa buah itu nggak harus jatuh dari pohonnya. Karena anak-anak bukan buah. Punya kaki, punya perasaan, punya mimpi, punya visi. Jadi boleh dicatat itu jangan ya. disama-samain dengan perumpamaan itu gitu. Berarti kalau bapaknya pendeta, anaknya nggak harus pendeta. Betul ya, bisa jadi pelawak. Iya, why not gitu kan? Nggak, pantesan gini teman-teman. Disclaimer ya tadi pas lagi sebelum kita syuting, itu kan anak-anak nih kayak Kak Randy gitu kan, sama yang lain nih kru-kru pada ngomongin bola. Terus gue tuh udah lihat nih kok Kak Yeri diem aja. Seperti maksudnya dia sama kayak gue kayak ngangong-ngangong apa sih bola gitu kan gitu. Gue nggak suka nonton main gak suka mau luar mau sebutlah MU dan apa timnas gue nggak terlalu suka. Bahkan nggak suka, kakak gue nggak suka, adik gue juga nggak suka. Baik. Jadi fix ya, buah nggak harus jatuh dekat pohon ya. Salah satu contohnya adalah beliau yang jatuhnya jauh. Jauh ya. Kayaknya datarannya rendah. Nyari pohon sendiri. Tapi jadi ini gue share satu pengalaman. Nah, di saat dia di puncak karirnya, waktu itu dia pelatih termahal dan terbaik, latih Petrokimia Putra Gresik. Dan dia punya serentetan prestasi yang belum tentu semua orang Indonesia mampu. Dari kapten timnas, komentator bola, bapak futsal Indonesia, itu segudang tuh prestasi. Tapi dia punya putra 2 itu terjerumus dengan lubang narkoba yang sangat parah dan dalam. Gitu. Bukan karena broken home, karena tukang jajanan sekolah waktu gue sekolah dulu itu nawarin. Dan mereka tahu kalau anak-anak ditawarin 20 kali mungkin masih bisa kuat nolak ya. Tapi kalau 100 kali belum tentu nolak gitu.
Nah itu part dari ini. Nah, akhirnya kena lah gue. Panjang kali lebar kali tinggi 9 tahun tuh. Hancur-hancuran hidup gue. Udah dibuang orang di comberan, udah kena psikis, udah kena jantung, liver, udah tinggal di jalan, udah ngegembel, gitu, udah nggak karu-karuan lah. SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah, SMA 8 kali. Intinya gue menjadi aib keluarga. Gue lah yang membusukkan nama bokap yang harum itu. Di mana ada anaknya, di situ dia akan kempes prestasinya. Sehingga bokap gue harus memilih 2 keputusan yang cukup berat menurut gue. Bola atau anak. Anak belum tentu sembuh nih. Anak yang bikin malu dia nih. Dia bangun bola, anaknya hancurkan. Gua sudah bisa menebak pastilah yang diambil keputusan itu bola. Jadi ada satu peristiwa nih, gue digebukin rame-rame di sekolah. Itu maling. Lalu bokap gue dipanggil gitu. Nah masuklah kita berdua di koridor lapangan. Itu jam pas istirahat sekolah. Berdua. Dia semua orang bisa lihat gue jalan berdua. Dan satu sekolah saat itu serentak teriakin bokap gue maling sama gue. Gitu kan atmosfer ya, teriakin maling itu kan kayak kalau di jalan kan nanti ada yang ambil bensin lah, batu lah. Nah itu atmosfer mengerikan itu nggak pernah dialami bokap gua di stadion bola. Gitu. Iya dong, kadang kan bokap stadion kan bola tuh hiruk pikuk tepuk tangan tuh itu selalu jadi makanan bokap gua. Kecuali hari itu dia dipermalukan dengan sangat parah oleh anaknya sendiri. Sehingga gue gak berani menatap mata dia. Sesekali gue curi pandang, berkaca-kaca matanya. Gue tahu gue hancurin, bukan cuma hatinya, hidupnya. Di mata semua orang yang teriakin dia maling. Tahu gak, tiba-tiba dia berhenti, gue juga berhenti. Nah gue bisa rasa tuh jantung gue tuh, gue masih bisa rasa bahkan sampai hari ini. Tahu-tahu dia rangkul gue, seakan dia gak peduli dengan teriakan. Lalu dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa dan kamu tetap hadiah terindah dari Tuhan buat papa. Oh my God. Di situ nangis berdua kita. Di tengah lah, seakan dia nggak peduli. Gue ke ruang guru, gue dikeluarin dengan tidak hormat. Di depan gerbang dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa. Dan lo tau bro, dia tinggalin bola saat itu. Dia bilang gini, kalau mau jadi orang hebat, jadi orang hebat di rumah dulu. Jadi orang hebat di mata anak-anak dulu, baru jadi orang hebat di luar. Dia bilang gini, pertandingan bola selalu ada, anak-anak gua nggak selalu ada. Lalu dia tutup dengan gini, kalau keluarga itu satu kan, 2 jadi 1. Artinya apa? Salah satu, salah semua. Dia jadi menganggap kesalahan anaknya adalah kesalahan semua termasuk dirinya. Jadi yang dia lakukan adalah bukan bebenahin anaknya, tapi membenarkan hidup dan dirinya. Sekian tahun dia dampingin gue, berlinangan air mata, tanpa mimpinya bola itu. Gue pulang mabok, ada dia, ini segala macam, barang-barang hilang semua. Komitmen yang tidak pernah dia lepas adalah tanggung jawab untuk mengasihi dan berjuang untuk anak-anaknya, melebihi kesakralan marganya, prestasi di sepak bolanya. Seakan dia nggak peduli apa yang orang bilang soal karirnya. Yang dia peduli apa yang terjadi sama anak-anaknya. Nah, gue bisa duduk ngobrol hari ini karena ada satu orang laki-laki yang berani mengorbankan tujuannya demi alasan cinta keluarganya. Nah, itu yang membuat gue meyakini bobot penyalahgunaan narkotika itu nggak main-main. Orang jadi yang bisa mengalahkan kejahatan terorganisir narkotika, peran serta keluarga yang gue sebut strong from home atau campaign gue hari ini, ayah hadir. Oke. Nah tapi ini kan penting, maksudnya gini, tadi ada hal yang menarik nih. Waktu KYRI itu ada ngeluarin statement, kalau keluarga kuat, gereja akan kuat. Kalau gereja kuat, berarti kota juga kuat, bangsa semua kuat. Nah, menjadi pertanyaan sebenarnya, kalau keluarga kuat, gereja kan juga kuat nih. Ini kita membahas satu hal yang sebenarnya anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak lagi banyak yang struggling, bahkan dari dulu gitu kan. Mereka di keluarga ini bahasanya apa ya, nggak harmonis lah gitu loh, nggak harmonis. Tapi mereka melayani juga di gereja.
Dan pada akhirnya pelayanan jadi pelarian juga kan. Nah, pelayanan kan jadi pelarian. Sampai akhirnya kadang-kadang sorry ya teman-teman, mungkin banyak yang ngalamin di sini. Ya udah lu ke gereja aja, pelayanan aja, nggak usah peduli sama keluarga lu. Apa yang menurut Kak pendapat Kak tentang fenomena seperti ini? Jadi gue mau lempar satu statement ya. Jadi gini, nggak ada keberhasilan dalam pelayanan dalam bentuk apapun yang bisa menggantikan kegagalan di keluarga. Nggak ada. Itu mohon maaf, salah berpikir itu. Tidak ada keberhasilan dalam pelayanan yang bisa menggantikan keluarga. Makanya gue punya satu ketakutan. Gue takut gue lebih jago nengking setan dibanding bilang sayang mana gue. Oh didau agak didau. Iya kan? Gue takut gue pulang ke rumah terus anak gue bilang, "Ma ada om tuh." Terus si om pulang. Gue ribuan rebah, misi berhasil, sekian jiwa dimenangkan. Gue hidup dalam dua identitas. Itu gagal. Keberhasilan dalam pelayanan adalah berhasil untuk tidak hidup berbeda di rumah dan di luar. Dan ada dampaknya, jangan salah lah. Kita bisa khotbah, kita bisa WL, kita bisa singer, spiritnya yatim piatu. Makanya ada banyak orang mengalami kesepian yang sangat dalam di tengah pelayanan, kesepian di tengah keramaian, kehampaan di tengah hadirat Tuhan. Dan itu makanya jadi hal yang penting di gereja, di pelayanan. Dia berdoa, iblis kabur. Dia pulang ke rumah, anak istri kabur. Nah tapi sekarang perannya gereja, komunitas Kristen dalam hal ini apa? Kadang kan take it for granted juga. Jadi gini, bodo amat keluarga lu gimana, yang penting lu pelayanan terus tempat kita. Nah, tapi kita udah tahu bahhu hal itu sebenarnya nggak bagus juga. Kalau maksudnya kayak harus ada perubahan dong Kak, maksudnya gitu. Apa yang bisa dilakukan? Ini salah satu pertanyaan gue tunggu ya. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Jadi tolong ya. Kita terlalu tebal memisahkan antara ibadah umum dan ibadah pemuda. Sehingga semua kebutuhan anak muda, pemuda anak di-take care sama kita, kakak-kakak yang baik hati ini. Nah, sedangkan di sini muncul kebutuhan parenting. Kita punya menu pastoral. Kita nggak bisa jadi bapaknya. Kita nggak bisa biayain kuliah, nemenin kalau mau tidur, ini semua. Sehingga akhirnya yang pertama, sulit banget memenuhi kebutuhan anak muda hari ini. Betul. Karena yang mereka butuhkan parenting. Misalnya gue ngomong gini, tenang, aku bapak rohanimu. Lalu dibalikin sama mereka, bapak rohaniku, kalau aku sakit dan anakmu sakit, kamu pilih mana? Kamu pilih anakmu lah. Kamu bukan bapak rohaniku. Kamu mentor. Apakah kamu mau memberikan nyawamu untuk aku? Tidak. Kebutuhan ini nggak pernah ada, itu satu. Kedua, orang tua bersorak-sorai, emang ini tugas DPA, kerjakanlah terus anak muda. Awas ya kalau anakku nggak rohani ya, itu semua salah kalian. Akhirnya terlalu tebal lah itu terpisah. Sehingga kita perlu mungkin sedikit membridging, menjembatani fungsi anak dan pemuda dengan berteriak pada orang tuanya. Itu kan mungkin lintas umur ya, udah bukan DPA lagi tuh. Tapi nggak ada, kayaknya harus ada tangan yang terulur ke orang tuanya, yang mungkin sedikit memberikan wacana atau mungkin teguran keras gitu. Kalau bapak ibu angkat tangan, masa kita turun tangan? Tetap kita turun tangan tapi. Tapi itu yang terjadi kalau menurutku. Sehingga yang broken home ini sulit banget disembuhkan. Karena apa? Setelah kita layani, kita pulang kumpul dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, lalu kita posting. Lalu dia merasa, aku kayak makanan sisa ya. Kakak-kakak, anak kakak dapat makanan penuh. Aku cuma seperti pengemis yang mengemis remah-remah aja. Tapi itu pun nggak apa-apa. Tapi bagaimana dia bisa memprovide? Mau nggak mau harus ada tangan kita yang mengetok orang tua nih. Mohon maaf nih, masalah anak pemuda adalah masalah Anda juga sebenarnya. Kita fasilitatornya, sehingga ini pastoralnya terpenuhi. Makanya
gua mendorong calon orang tua atau orang tua jangan biarkan anak-anak itu kenal Tuhan pertama kali di sekolah minggu. Harusnya di antara orang tuanya dong. Di keluarga dulu. Jangan taruh beban di ketua youth untuk membuat rohani anak-anak kita. Bapaknya nggak pernah doa jarang. Betul. Ini marah-marah doang. Iya. Giliran anaknya nggak rohani komplain. Gereja bagaimana sih? Gitu kan? Iya. Kakak sekolah minggunya kemana sih? Mana udah jumlah merosot terus, pindah terus. Ini gimana sih ya? Juga jadi pelayan Tuhan ya. Kita kan kita naruh bebannya di sini kan. Jumlah berkurang relatif karena waktu mereka tidak bisa dipenuhi kebutuhan parentingnya, mereka akan cari source lain. Iya. Nih ya, gue share satu cerita ya. Satu kurir narkoba ditangkap cukup besar. Lalu di assessment, apakah dia membutuhkan uang atau barang? Ternyata dua ini tidak. Wah, aneh nih, special case. Oke. Jadi ditarik dari banyak case. Ini apa nih kurir ini? Kenapa lu jadi kurir? Kenapa lu jadi kurir? Lalu diceklah beberapa CCTV waktu dia mau ditangkap ini. Jadi dia punya pertemuan rutin dengan bosnya, bandar besarnya. Dan lu tahu setiap kali pertemuan itu bandar besarnya selalu tepuk bahu. Itu mulainya. Wow. Nah buat laki-laki itu harga diri nih, kehormatan nih. Ternyata itu yang dia cari. Lalu dia bilang gini, kamu lagi happy gak hari ini? Dua hal itu membuat dia rela jadi kurir. Dua hal itu. Bukan uang, bukan narkoba. Karena dia rasa something. Dan lu tahu yang lebih menyenangkannya, bandarnya lulusan 7 kali parenting. Nah itu gue bilang faktor luar. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau ambil tanggung jawab, ada orang jahat di luar sana yang siap ambil tanggung jawab. Kita berusaha semampu kita, tapi kita nggak mampu terobos pagar jadi orang tua. Yang di luar akan terobos, karena mereka mau dapat sesuatu. Jadi segitu urgentnya DPA ini memfasilitasi orang tua untuk berperan serta dalam kebutuhan parenting. Kalau pastoral gak usah ditanya, kita mau sediakan dari keselamatan sampai second coming, kelar. Semua ada. Mau retreat, model conference, model gimana, komplit. Tapi kalau masalah pastoral, mohon maaf, kita akan terseok-seok. Nah, ini menjadi menarik nih Karen dia. Ini kan dari sisinya tadi ya gereja. Nah, tapi kan kita coba nih Kak Yeri kan yang nonton ini kan pasti ada anak-anak muda, ya anak-anak teens. Gimana menurut Kak Yeri hal apa yang harus dilakukan kalau misalkan contoh anak-anak muda itu kan pengen pelayanan, tapi satu sisi keluarga mereka sedang tidak baik-baik saja. Nah, menurut Kak Yeri, respon apa sih yang seharusnya anak muda lakukan kalau mereka tuh ada di kita bicara dua persimpangan kali ya kan dia. Iya, karena kayak dia bingung. Satu sisi saya pengen melayani Tuhan, tapi satu sisi kok keluarga saya begini. Nah, apa yang harus dilakukan si anak muda ini? Kalau gue meyakini lah, mungkin ini aku punya opini lah ya. Kadang waktu kita sedang butuh kekuatan dan perlu kekuatan, cara kita mendapatkan kekuatan itu adalah dengan jadi kekuatan untuk orang lain. Begitu. Kadang ketika kita sedih, gimana sedih itu hilang? Cari 5 orang yang sedih, lalu coba untuk hibur mereka. Melayani adalah satu momen dalam sebuah tatanan hidup, di mana kita nggak mikirin diri kita sendiri, tapi kita mikirin orang lain. Rasanya ketika orang dalam suhu broken home yang sangat ekstrim, itu berpengaruh. Ketika dia distract antara sakit hatinya dan dia mikirin orang-orang yang ada dalam ministry. Ya memang dengan resiko ya. Dia bisa caper, dia bisa minta perhatian lebih, dia bisa sembarangan menilai dan melukai orang lain. Tapi rasanya kok ministry tujuannya menolong orang-orang yang hidupnya belum bisa berubah. Jadi kayak gini, lu jangan berubah, lu nggak perlu berubah, join aja. Ketika lo join lo berubah. Daripada lo tunggu di luar, gue tunggu lo berubah baru lo join. Kelamaan. Dan apalagi kan fungsi gereja sendiri kan sebenarnya kan ya tadi justru yang ke gereja itu bukan orang-orang yang tanda kutip ya Kak, bukan orang-orang yang kayak bersih tanpa noda cacat celah lalu mereka boleh ke gereja. Enggak, tapi kan gereja itu lagi berobat jalan gitu loh. Makanya lo bilang
every family is broken. Semua punya brokennya masing-masing kok. That's why sebab maksudnya berarti dari sini Karen kita tangkap nih seorang Kayeri itu maksudnya nih kalau disimpulkan kalau misalkan lo anak muda yang sedang berada di posisi kayak lagi struggling nih, lo tetap melayani gitu loh. Justru tapi satu sisi jangan lu terlalu condong melayaninya tapi sampai lupa sama keluarganya sendiri. Tapi lakukan itu secara imbang, secara balance juga supaya ketika kayak tadi kita melayani kita pasti dapat something juga gitu kan. Nah, something itulah kekuatan dari Tuhan. Ternyata kita bisa menghibur orang dan at the end-nya itu kita bisa memakai itu untuk juga memulihkan keluarga kita juga. Jadi berkat lah istilahnya buat keluarga kita juga. Yang penting di situ juga ada kemauan ya dari si orang ini. Si orang ini. Iya, mau rendah hati untuk belajar dari berbagai macam hal. Termasuk ketika dia melayani ternyata dia dapat berkat. Dan kalau dia merasa, oh ternyata ya aku nggak boleh cuma jadi tanda kutip jagoan di mimbar, jagoan pelayanan, tapi aku juga harus jago di rumah juga gitu. Jadi harus balance ya teman-teman ya. Tolong ya anak-anak muda ya. Pelayanan tuh nggak salah gitu loh. Tapi yang salah kuliah itu benar. Ya itu tolong garis bawahi. Coba Kayeri coba boleh diulang. Iya. Jangan terobos lampu merah. Punya SIM gitu. SIM-nya nembak. Jangan gitu. Nah, ini kan keren banget nih. Nah, terus Kayeri gini nih. Kayeri itu kan punya sebuah hashtag kayak movement lah nggak sih? Atau bilangnya movementnya tulisannya adalah Ayah Hadir. Nah, Kayeri boleh nggak sih ceritakan tentang sedikit gitu? Kenapa sih pakai campaign itu Ayah Hadir? Apakah karena jadi ini kan lagi viral nih Karendi sama Kayeri ya di TikTok gua tuh lagi lewat kasta-kasta yatim yang ada di Indonesia gitu. Iya, kan gue sebagai anak yatim gitu kan jadi kayak merasa gue langsung lihat nih gue anak yatim yang mana nih gitu kan. Ada yatim pasif, yatim aktif, itu banyak gitu loh. Nah, kenapa statementnya harus Ayah Hadir? Kegerakannya? Jadi gini, ada satu masalah yang cukup serius di bangsa kita, yaitu ketidakberfungsian seorang ayah yang diprakarsai oleh culture. Contoh misalnya, kalau kita punya anak cewek mainnya bibi-bibian, kereta dorong, suapin. Anak cowok masa main begituan, tembak-tembakan dong. Nah, sehingga gede secara culture, laki-laki yang berpikir itu bukan tugas saya. Nyebokin, ganti pampers, ceritain dongeng sebelum tidur. Jadi itu bukan. Kalaupun dia mau coba nolong anak, ntar mertuanya marah. Wih, nggak ada dari zaman keturunan kita. Laki-laki begitu. Serain ke bini lu. Iya, betul. Nah, sehingga itu menjadi sebuah culture. Lagu-lagu daerah kita lebih banyak respect ibu dibanding bapak. Begitu. Jadi ada satu kita pertiwi. Belief system. Kasih ibu kepada beta, nggak ada kasih ayah kepada beta. Untung ada band bikin sih lagunya. Iya betul. Tapi lanjut ya kayaknya. Iya, maksudnya itu menjadi sebuah culture. Laki-laki berjuang untuk sesuatu sampai ngorbanin anak itu adalah kehormatan. Itu cacat logika mendasar sebenarnya. Maksudnya makanya ada satu kali orang datang sama gue nih, kakak, tahu nggak caranya nyelamatin generasi sekarang yang paling mudah dalam hati gue? So tahu dalam hati ya. Kalau dia bilang cara paling gampang save our generation. Lalu dia bilang ini cara paling gampang kak, jangan dilahirin. Ngapain dilahirin, diabaikan, terus save our generation, terus diselamatkan gitu loh. Jadi permasalahannya bukan kebrutalan anak muda, tapi orang tua yang cepat menyerah. Bapak-bapak yang ego, mikirin harga dirinya, mikirin marganya, mikirin kesakralan profesinya, mau itu pendeta, mau itu pengacara, sehingga mereka merasa layak mengorbankan kehadiran dan pengasuhan terhadap anak-anaknya. Sehingga kasus-kasus moral ini brutal. 3 kasus besar menurut gue yang ada: korupsi, terorisme, narkoba, extraordinary crime. Belum problematika yang kita hadapi. Dan lo tahu industri membaca ini salah satu campaign gue. Industri membaca ini contoh. Semua orang-orang lab narkoba itu mendesain produk adiktif ini sehingga penggunanya merasakan sesuatu kalau menggunakan. Jadi gue bisa kasih tahu rasanya narkoba meskipun lu nggak pakai narkoba. Dr. Aisyah Dahlan sudah membuktikan ini nih sebagai satu penelitian yang valid. Rasanya narkoba tanpa menggunakan sama seperti seorang anak yang sering dipeluk sama bapaknya. Sentuhan,
kata-kata. Makanya kan Yesus juga menerima itu. You are my beloved son. Jadi narkoba sangat peran serta ayah. Konten-konten di dalam game online itu diperkasai oleh psikolog, psikiater terkenal untuk membuat itu menjadi satu produk edik dengan cara memprovide kebutuhan akan bapaknya. Secara tersirat, orang dapat harga diri, orang dapat identitas, orang dapat rasa aman. Semua sedang mempersiapkan bagaimana mendapatkan generasi ini, pemuda dan anak, dengan mereka meng-create bapak palsu dalam berbagai produk komunitas. Ini pentingnya peran jadi, bapak asli ini. Jadi gak bisa, mending kalau nggak siap, mending jangan punya anak deh, begitu. Daripada melahirkan monster-monster. Dan menurut gue mempercayai bapak itu adalah seorang pahlawan. Anak-anak tuh seperti anak panah. Apa yang terjadi kalau dia abaikan anak panah ini? Yang sebenarnya segmennya pemuda anak. Tergeletaklah anak-anak panah yang diabaikan oleh pahlawan. Lo tau apa? Iblis ambil, dijadikanlah panah api si jahat, dipanahkan lagi ke gereja, ke keluarga, ke komunitas. Orang-orang yang secara brutal menyerang balik apa yang kita bangun. Gak ada pilihan lain. Hadir. Tunjukkan identitas kita ayah. Nah, dan ini kan penting juga nih. Makanya kan makanya kenapa nih anak-anak muda zaman sekarang kan ketika ngelihat kenapa belum punya anak, kenapa belum mau menikah? Ya karena memang belum siap gitu kan. Tapi ada nggak nih dari seorang Kak Yeri sendiri, definisi ayah hadir tuh sebagaimana sih? Kadang-kadang kan ada orang yang iya sih ngerti ayah hadir, tapi hadirnya tuh gimana? Praktisnya seperti apa gitu. Dan ini mungkin jadi masukan buat teman-teman yang nonton yang masih muda, mungkin yang mau punya anak, mungkin yang berniat mau menikah. Karena kan Kak, mempunyai bahasa gue kayak spirit ayah hadir itu kan nggak harus lu punya anak dulu lu baru belajar. Tetapi sebelum lu punya anak sebenarnya lu sudah harus belajar. Betul. Nah, praktisnya tuh kayak gimana, Kak? Praktisnya kayak gini. Jadi kan ada orang bilang bapak gue ada kok, cuma main game aja dulu di rumah gitu kan. Itu Kak Yeri saya potong. Itu mungkin zaman sekarang anak-anak bilang yatim pasif. Yatim pasif. Bapaknya ada, tapi kayak kagak ada. Tidak berfungsi. Iya, tidak berfungsi. Dasarnya gini. Kan kita tahu ya, base to Alkitab dulu ya, bahwa sendiri itu nggak baik. Tapi kan ayat itu selalu kita definisikan buat yang jomblo gitu. Iya betul. Iya kan, sendiri itu nggak baik. Makanya ada pasangan. Nah sebenarnya ayat itu menggambarkan sebuah pesan yang sangat dahsyat di awal peradaban manusia. Hidup tanpa tanggung jawab pada keluarga itu nggak baik. Hidup maka sendiri tanpa bertanggung jawab pada family itu nggak baik. Kalau dia anak ya dia orang tua. Kalau dia orang tua ya dia ke anak. Makanya kan dijabarin lagi suami mengasihi istri tunduk dan sebagainya. Gitu. Jadi kehadiran adalah mengambil bentuk tanggung jawab spiritual, emosi, tanggung jawab anak punya hak bermain, semuanya. Nggak sebatas finansial. Nggak selalu finansial. Nggak selalu finansial, mungkin ditanggap yang cukup bawah ya. Gitu loh. Lalu berdiri di titik krisis gitu. Makanya gue pengen anak gue belajar sepeda pertama kali sama gue, belajar berenang sama gue, naik gunung sama gue, apapun yang sifatnya personal sama bapaknya gitu. Kenapa gue punya perempuan kan, kenapa gue harus rajin peluk dia, supaya dia tahu nanti mana pelukan nafsu, mana pelukan tulus dari bapaknya. Dia akan tahu warna dunia ini dari bapaknya yang punya hadir dalam emosional gitu. Nah itu pentingnya. Jadi kalau alarm kebutuhannya adalah ketika krisisnya muncul. Nah sedihnya kan nomor yang paling sering banyak orang reject ketika ditelepon anak biasanya. Cuma nanya Lego lah. Gimana sih nak? Papa lagi Emily nanyain di mana? Belum pulang-pulang katanya. Papa lagi ngurus surga neraka nih. Bener itu. Karena anak gue juga sama, men. Video call tuh always kayak kalau jam 9 tuh langsung video call. Ayah di mana gitu loh. Karena itu kebutuhan rasa amannya. Jadi gue harus memastikan dia lebih penting dari pelayanan. Itu gue ulang. Gak ada yang lebih penting dari pelayanan. Kalau pelayanan jadi lebih penting dari dia, maka dia akan mempertanyakan kenapa gua ada, hanya untuk dilukai gitu dengan
sebuah kegiatan yang namanya pelayanan gitu. Berarti kita harus punya pandangan seperti apa ya mengenai anak itu. Meko nih buat Kayeri itu. Kayak gimana sih? Karena ada orang yang akhirnya jadi kayak, aduh anak ngebebanin doang, gue mestinya bisa ngegas nih di pekerjaan di mana. Tapi karena ada anak jadi kayak aduh agak ketunda, terhambat gitu. Ya sekarang kan nggak bisa dipungkiri, makanya banyak orang lebih suka adopsi anjing ya daripada punya anak ya. Bilangnya anabul, anak bulu. Oke. Iya. Jadi memang waktu kita punya anak, rumah berantakan, dompet tipis, lebih capek gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, anak berkontribusi dalam sesuatu dalam batin hati kita. Pikiran kita nggak bisa dipungkiri. Betul. Lo mau ngomong itu beban, lo mau lukai dia, kalau lo lukai dia nangisan itu akan berkontribusi sama lo punya emosi. Betul. Begitu. Itu siapa nolong siapa nanti itu area di situ gitu. Nah makanya menarik. Anak, istri, keluarga nih kita ngomong keluarga adalah sebuah institusi indah yang Tuhan buat untuk memenuhi kebutuhan disayang dan diprioritas. Makanya nggak ada yang boleh lebih prioritas masuk karena akan melukai itu. Termasuk pelayanan, jadwal, jiwa-jiwa, kota-kota, bangsa-bangsa, KKR, workshop, seminar, conference. Kalau kita membuat itu lebih penting, maka terluka hatinya. Sekali gue mau pelayanan nih ke Cianjur, ya biasa kan. Gue biasakan pamit sama anak supaya nanti dia gede dia tahu pentingnya pamit sama bapaknya. Iya gitu. Betul. Tiba-tiba dia ajak gue doa, tumben nih ajak doa. Ini anak, ya udah doa. Terus dia doa, Tuhan dalam nama Yesus, ayah tidak jadi pergi hari ini. Oh iya. Ayah akan nemenin Meko dan malam ini ayah akan bacain cerita Alkitab buat Meko. Oke. Dalam nama Yesus. Nah gimana tuh? Gua adalah jawaban atau gua adalah penghalang doanya dia? Gue ngajarin, gue harus bertanggung jawab. Akhirnya gue spend 40 menit sebelum pergi. Apapun yang terjadi, terserah gue akan tanggung konsekuensinya. Mau itu macet, sampai batinnya puas. Setelah itu, nah salah satu cara untuk menyenangkan anak, ini tips-tips lagi nih. Salah satu cara selain itu adalah jatuh cinta lagi sama mamanya. Itu adalah cara kasih hadiah terbaik buat anaknya gitu. Nah setelah gue memuaskan batinnya, ya gue memuaskan batin mamanya lah. Iya. Sepaket itu Kak. Habis itu biarlah rohku menyala-nyala dalam melayani itu. Iya. Tapi banyak banget dapat hal penting ya Karen di hari ini ya. Bahwa sebenarnya intinya adalah balik teman-teman. Sekali lagi bukannya tidak boleh melayani. Gitu. Tapi tetap maksudnya keluarga itu menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan kita. So alangkah lebih baik dan lebih bijak ini mungkin buat teman-teman yang pelayanan. Ini kalau setuju katakan amin gitu ya. Ketik amin gitu kalau kotak persembahan. Jadi maksudnya kalaupun teman-teman misalkan nih di gereja melayani sangat-sangat boleh. Tetapi teman-teman juga harus tahu ya kalau misalkan harus balance intinya atur sebisa mungkin jadwal kita supaya tidak pada akhirnya mengorbankan keluarga. Betul. Gitu kan. Pada akhirnya membuat kayak jadi keluarga nomor satu pelayanan nomor satu, keluarga jadi nomor dua gitu loh. Karena bagaimanapun juga kalau kita kenapa-kenapa kita akan kembali ke siapa? Keluarga. Betul. Dan ini yang menurutku penting juga. Kadang kita suka salah memprioritaskan. Kita bentrokin Tuhan sama keluarga. Ya kan? Oh pelayanan kan buat Tuhan. Lah terus keluarga buat siapa? Nah maksudku bagaimana jika kita menemukan Tuhan itu di setiap prioritas hidup kita. Jadi jangan sampai berpikir oh Tuhan hanya ada di pelayanan. Terus Tuhan keluarga ada di mana gitu kan. Nah disitulah kita menyadari oh ternyata Yesus juga ada di tengah keluarga saya, di tengah pergaulan saya, di tengah pekerjaan, pelayanan dan semuanya. Menarik tuh. Dan gini kan, pelayanan akan selalu ada. Kita baru ngerayain Paskah, tahun depan Paskah lagi. Natal lagi. Anak-anak nggak selalu kecil. Dia akan bertumbuh dewasa. Orang tua nggak selalu ada. Artinya mungkin kalau kita absen waktu Natal ini ada pengganti kita di posisi itu. Betul. Kayak kalau kita absen di rumah. Saya jawabnya pelan-pelan tapi tegas. Betul. Nangis Bombay seumur hidup karena itu tidak akan pernah terulang lagi gitu. Betul. So
boleh nggak Kak Yeri kasih closing statement buat teman-teman hari ini yang nonton Ignite Talk dengan tema Family Comforts ini? Ya. Gua meyakini gak ada dari kita diberikan orang tua yang salah, model keluarga yang salah, dan fenomena emosional yang salah. Kita nggak bisa pilih keluarga seperti apa kita berada, tapi kita bisa menentukan keluarga seperti apa nanti di kemudian hari. Kita bisa menentukan model seperti apa cucu-cucu kita. Biarlah yang kita lakukan hari ini menjadi jejak-jejak spiritual buat anak cucu kita, sehingga bobot dari kasih Tuhan gak pernah luput dari generasi ke generasi. Wow, mantap sekali. Tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Memang kalau sudah ayah hadir tuh kayak gue dari tadi tuh kayak amazed gitu kan, Karen. Kayak merasa kayak ya ini nih bapak yang lagi nasehatin bapak-bapak. Jadi pengen cepet-cepet pulang kita kan. Jadi pengen anak istri gitu, kita. Betul. Aduh. By the way, thank you banget ya Kak Yeri hari ini udah memberkati setiap kita, dan tentunya hari ini ya teman-teman, podcast Ignite Talk ini juga bakalan jadi inspirasi pasti banget ya. Kita bakalan nunggu banget kalau misalkan teman-teman ada komentar atau apa, boleh sharing juga di kolom komentar YouTube kita. Dan jangan lupa juga nih Kak Randy ya untuk selalu menyaksikan podcastnya PPPAGBI Ignite Talk itu ada di YouTube kita juga. Dan juga jangan lupa don't forget to follow our Instagram di @dpagbi. Betul banget. Dan juga jangan lupa juga kalau misalkan nih pada bingung DPAGBI itu punya apa, kita punya official toko juga, official store. Itu ada banyak yang ada di dalam, dari merchandise sampai kurikulum, semuanya tuh ada untuk kebutuhan tentunya pemuda dan anak. Tokopedia kita di mana? Di DPAGBI official gitu ya. Oke, mantap banget ya. Dan hari ini thank you banget sekali lagi Kak Yeri buat waktunya. Thank you. Terima kasih sudah menyempatkan. Habis ini dia akan langsung bertemu dengan anak-anak dan istri. Kita juga sih sebenarnya gitu kan. Thank you banget Kak Yeri, dan sampai di sini dulu teman-teman podcast kita Ignite Talk, podcast by PPPAGBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. Gue Arif, gue Randy, dan juga Yeri. Pamit, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. God bless. God bless semuanya.